Selamat sore Ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Senang sekali kita bisa bertemu pada sore hari ini. Saya senang kalau dengar Ibu-ibu cerita, ngobrol bersama gitu, rasanya ada suatu suasana sukacita, walaupun yang kadang-kadang yang diobrolin itu sesuatu yang ya kadang-kadang menyedihkan, tetapi kalau kita bersama-sama tuh rasanya seneng gitu ya. Dan saya mengajak kita semua yang saat ini sedang bertemu secara virtual, kita tetap mengucap syukur, kita boleh saling menyapa satu dengan yang lain. Kita mau menyanyikan lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihiku. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua. Mari bersuka cita semua. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Ya, puji Tuhan bahwa kita boleh bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Meskipun kita di rumah masing-masing, tetapi itu adalah rumah di mana Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita. Dan kita percaya rumah kita adalah rumah Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk hari yang penuh berkat Tuhan, yang telah Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami boleh bersama-sama, ya Tuhan, memuji Engkau, bersama-sama memuliakan nama-Mu dalam puji-pujian yang kami naikkan. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang belum bergabung, kiranya Tuhan mengingatkan mereka untuk waktu yang telah tiba saatnya ini. Terima kasih Tuhan, kami sore ini mengucap syukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Kami juga mendoakan untuk Ibu Lucy yang nanti akan membagikan firman-Mu, biarlah firman-Mu itu akan menjadikan pemeliharaan iman bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persekutuan kami, internet yang kami pergunakan, sarana gadget yang kami pergunakan, biarlah semua dijamah oleh Tuhan, sehingga kami boleh melakukan persekutuan ini dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Walaupun saya belum dijabri, apabila ada yang nanti mau bersaksi, tetap saya persilahkan ibu-ibu untuk menyampaikan kesaksian. Nah, kita mengucap syukur bahwa Tuhan itu memang sungguh baik ya. Sampai dengan saat ini Dia memelihara kita, memelihara hidup kita, meskipun ada di antara kita yang pernah mengalami sakit, ada di antara kita yang pernah mengalami duka cita, tetapi semua itu tidak lepas dari pengawasan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita ucapkan syukur kita di hadapan Tuhan melalui pujian Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya itu kepada kita. Bukan sekedar ditunjukkan, tetapi ditujukan. Artinya adalah diberikan, dilimpahkan pada kita. Allah itu baik.
Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Ya, sungguh Tuhan Yesus luar biasa di dalam kehidupan kita. Kasih setianya tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bahkan semakin hari, semakin bertambah luar biasa. Kalau ada yang ingin membagikan sharing atau kesaksian, kita akan mempersiapkannya dengan pujian Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Sungguh, Tuhan telah menuliskan langkah-langkah kita dalam kehidupan kita, dan Dia tidak membiarkan kita apabila jatuh itu sampai tergeletak. Karena Tuhan menopang tangan kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. 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 Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya.
Persilahkan, ada yang mau memberikan kesaksian? Kalau tidak ada, saya ini bukan kesaksian, tetapi membagi berkat. Saya bersyukur kepada Tuhan, seminggu yang lalu pada hari Kamis, Tuhan menggenapkan usia saya 52 tahun. Saya bersyukur bahwa ternyata Tuhan memimpin hidup saya, menopang saya sampai 52 tahun. Dan akan sampai berapa tahun lagi, saya percaya Tuhan akan tetap menopang saya. Nah, pertama kali saya datang ke Jakarta itu juga bulan September. Saya melayani dan dipertemukan dengan Bu Lucy yang menurut saya itu sangat luar biasa gitu ya. Saat ini saya dipertemukan pula dalam pelayanan dengan Bu Lucy. Waktu itu saya kan namanya Jakarta itu enggak tahu mana-mana gitu ya. Pas ada undangan rapat guru sekolah minggu itu pertama kali, itu saya ditemani Bu Lucy. Dan kami berdua tuh naiknya pickup gitu ya. Saya bilang, wah Bu Lucy ini keren, bisa nyetir pickup gitu ya, karena Bu Lucy waktu itu kan Pak Dhani buka furniture gitu ya. Dan Bu Lucy bisa menguasai beberapa kendaraan gitu. Dan saya bersyukur banget bahwa di pelayanan saya selalu ditemani oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan dan juga mengasihi saya. Teman-teman yang lain, Bu Yaya, begitu ya, ibu-ibu yang ada di sini. Dan satu masa saya itu diperhadapkan pas ulang tahun saya, itu Pak Andreas Parwadi almarhum itu bersama dengan Pak Patar diutus PIPKA pergi ke Korea. Lah kok pas itu Bapak Sumantri almarhum suaminya Ibu Sunaryati itu meninggal dunia gitu ya. Pada hari ulang tahun saya tuh bingung, panik, waduh baru pelayanan berapa tahun gitu ya, masih awal gitulah. Ada yang meninggal, aduh saya tuh ya panik tapi ya percaya bahwa semuanya itu adalah pelayanan satu tim. Waktu itu ketuanya Pak Andi gitu ya. Terus kami minta dibantu oleh Pak Darusari yang waktu itu hamba Tuhan Pulau Gebang yang menolong kami semua. Dan banyak hal gitu ya yang saya alami. Pernah gitu malam-malam digedor oleh anak pemuda yang mabuk. Saya tuh bingung, aduh mateng aku, mana waktu itu gerbangnya Rawamangun itu bisa diloncati gitu. Jadi gedornya itu bukan hanya gerbang, udah nembus gerbang, nembus pintu luar, nembus pintu kamar. Aduh saya tuh bingung, aduh kalau diapa-apain nanti bagaimana gitu ya. Tapi ya bersyukur pada akhirnya semua terlewati. Waktu itu memang saya sempat trauma juga waktu ketemu dengan anak tersebut gitu ya. Tapi dia tuh selalu nyari saya dan saya tuh sembunyi. Setelah saya berpikir-pikir, wah kalau saya sembunyi terus ini saya namanya melarikan diri dari masalah. Saya harus ketemu dia gitu kan. Nggak taunya setelah ketemu dia tuh cuma bilang mau minta maaf. Batin saya, ya ampun kayak gitu kok saya sampai melarikan diri sampai istilahnya ke bawah-bawah dalam mimpi, nggak selesai-selesai persoalannya gitu. Nah setelah itu ya udah beres, sudah terlewati dengan baik, puji Tuhan. Terus saya juga pernah tuh mengalami salah mengambil keputusan. Saya tuh diajak teman saya itu untuk kos di Tanah Merah gitu. Dan itu tuh memang satu pilihan yang benar-benar mendadak karena kos saya yang lama itu tiba-tiba daknya itu retak dan hujan dur, saya tuh di dalam kamar itu payungan sampai saya tuh bingung mesti gimana. Akhirnya ada gudang, saya tidur di gudang. Hari berikutnya tuh saya bawain barang-barang ke gereja. Terus sempat kos di Asri, habis dari Asri 3 bulan tidak bisa masuk dengan baik karena nggak dikasih kunci gitu ya, cuma tinggal
jam 10 harus masuk. Nah, saya kan akhirnya tidur gereja terus. Nah, terus diajakin teman saya di Tanah Merah. Nah, di Tanah Merah ini, waduh, stres saya karena ini bukan Tanah Merah yang tempatnya Pak Seno lain. Itu masyarakatnya kalau di Pak Seno tuh bagus. Nah, ini Tanah Merah yang masyarakatnya itu masih seneng mabuk-mabukan gitu. Nah, teman saya tuh bilang gini, Mbak Dwi nanti di sebelah situ, aku sebelah sana. Jadi kita bisa saling komunikasi lah, bisa saling membantu. Ya udah, wong saya namanya kepepet ya saya mau pindahan. Nah, kok ternyata dia tuh nggak jadi kos di situ. Akhirnya saya di situ sendirian, rasanya tuh kayak kebuang gitu ya. Karena saya di lantai 2, pintunya menghadap ke timur, kalau ada hujan gede itu langsung kena di pintu, terus di ujung itu, ujung pojokan kamar itu tiang listrik gitu ya. Kalau hujan gede dan itu malam hari waktu saya di kosan itu saya tuh benar-benar nangis di pojokan almari. Saya bilang, Tuhan tolong hentikan hujan ini, aku takut gitu kalau pas petir kenceng-kenceng gitu kan. Saya bilang, ya ampun, aku kok iso kos di sini ku kepiye gitu ya. Terus habis itu tapi kan kalau mau pindah lagi ya capek gitu ya. Terus habis gitu, karena itu kan ada orang-orang mabuk, terus kalau malam tuh suka, gitaran gitu. Suatu ketika waktu malam minggu gitu, mereka tuh nyanyi-nyanyi, padahal kalau minggu pagi kan saya harus berangkat pagi-pagi. Satu ngomong gini, "Tuhan, mbok yo hentikan mereka itu yang pada nyanyi-nyanyi." Nggak berapa lama saya bilang begitu tuh, terus mereka pada bubaran. Saya ngintet, "Loh, kenapa kok bubaran?" Nggak taunya hujan. Terus doanya saya ubah lagi, "Tuhan, nek hujan ojo gede-gede yo, aku takut." Gitu. Nah, tapi, akhirnya pada suatu hari Pendeta Andreas Parwadi dan Ibu tuh ke kos-kosan gitu ya. Hari berikutnya saya dipanggil, "Mbak Dwi harus segera pindah dari situ. Jangan malu-maluin GKMI Pengharapan." Lah Bu, Pak, saya tuh belum hilang capeknya gitu ya. Udah, apapun yang terjadi harus pindah gitu ya. Terus hari berikutnya lagi saya disamperin Mas Wawan, "Mbak Dwi ayo ikut saya," gitu. "Kemana Wan?" "Udah pokoknya ikut saya," gitu. Terus saya diajak ngikutin Mas Wawan, terus kemudian Mas Wawan nunjukin, "Ini calon kosmu, tempat kosmu yang baru." "Heh, beneran toh Wan, saya harus pindah?" "Ya, harus pindah." "Ya udah wes, aku tak pamitan besok-besok, tapi aku nyelesain hari Minggu dulu." "Ya udah, pokoknya harus pindah." Gitu. Akhirnya saya pindah di tempat yang lebih nyaman. Puji Tuhan. Dapat sekitar 10-an tahun, akhirnya pindah lagi karena tempatnya dijual dan dapat yang lebih nyaman lagi. Dan saya percaya bahwa semua itu tidak lepas dari campur tangan Tuhan yang luar biasa. Saya memberi kesaksian ini karena ingin saya sesuaikan dengan tema yang akan nanti disampaikan oleh Bu Lucy Esther, hasil pemeliharaan Allah. Dan saya sudah membuktikan betapa Tuhan itu memelihara saya. Dan di dalam pelayanan pun sungguh banyak banyak jemaat atau majelis yang dipakai oleh Tuhan untuk mendampingi setiap pelayanan. Dan salah satu yang tidak pernah saya lupakan dalam jasa-jasanya adalah Bapak Bambang Kencono. Tapi saya tidak ingin memberikan kesaksian, karena kalau kesaksian tentang Pak Bambang Kencono, saya khawatir saya nangis karena aduh beliau itu rasanya kalau nggak ada Pak Bambang Kencono waktu itu ya, serasa tangan kanan saya itu lemah gitu istilahnya seperti itu. Selalu didampingi dalam pelayanan, selalu didampingi Pak Bambang, Bu Lucy, Bu Yaya, dan Bu Yuli, Bu Bambang, dan beberapa teman-teman pelayanan yang lain yang siap sedia membantu pelayanan. Dan saya rasa itu bukan untuk saya, tetapi untuk Tuhan yang kita muliakan bersama-sama. Seperti itu sharing saya, ini bukan kesaksian tetapi berbagi. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, apa ada yang mau bersaksi atau sharing sebelum saya masuk ke firman Tuhan?
Kalau tidak ada, kita akan... Saya Mbak, Bu Wanda. Ya, ya. Saya mau bersaksi. Ya, ini dengar. Saya mau menceritakan tentang teman-teman di pengharapan di Rayon ya, di Sabang Kalimalang. Kami kalau minggu kelima sama dengan kita selalu ada acara persembahan kasih, persembahan kasih apa perjamuan kasih ya? Kita bawa makanan sendiri, kita bawa ke gereja. Nah, dengan adanya COVID ini, teman-teman tuh rindu suasananya. Karena kalau kami sedang mengadakan perjamuan kasih itu rasanya senang sekali. Masing-masing bawa makanan. Tapi bagaimana? Nggak bisa kan? Akhirnya ada seorang ibu yang mengusulkan, ya kita bikin yuk gitu. Caranya bukan kumpul tapi ya online. Artinya kita mengirimkan masakan kita atau membeli, kita kirimkan kepada teman-teman kita. Jadi pakai sistem apa itu, nama yang diputar itu, kita tahu nanti kita memberi siapa. Gitu. Akhirnya terjadilah suatu pertemuan, suatu suasana yang sangat meriah. Mereka yang menerima itu membuat videonya atau fotonya begitu ya. Jadi teman-teman yang memberi itu juga bisa merasakan betapa kami itu menghargai mereka. Nah, suasana seperti itu kreativitas yang spontan sebenarnya, tapi kemudian menimbulkan sukacita yang luar biasa. Memang tidak semua orang pada saat itu mempunyai cukup kemampuan untuk memberikan sesuatu ya, kan biasa dong gitu ya, ada orang yang bisa, ada yang enggak. Tetapi tidak mengurangi semangat. Jadi mereka-mereka yang merasa pada saat itu agak keberatan begitu, dananya kan dibatasi berapa gitu, tapi toh juga bagi mereka masih kurang. Mereka bersama-sama masak. Jadi berapa ibu gitu ya, masak terus dibagi, di spread, siapa mengantarkan pada siapa gitu. Suasana yang sederhana itu betul-betul buat saya itu mengesankan sekali. Dan itu saya ceritakan pada orang-orang ya. Terus mereka heran juga, ada ya ide seperti itu. Saya bilang, memang gereja kami itu gereja yang akrab. Jadi suasana pandemi ini ya diusahakan lah supaya seakrab mungkin gitu. Lalu saya ceritakan juga kepada ibu-ibu kelompok kecil sisa dari persekutuan yang dulu dipimpin oleh Ibu Helen Nickel, di mana saya kemudian menerima Kristus. Saya ceritakan, saya ajak. Nah, ini nanti hari Minggu, ini kami mulai tukar-tukaran makanan. Itu ingin saya hidupkan juga supaya keakraban itu ya bervariasi lah gitu. Bukan hanya telepon, bukan hanya cerita melalui melalui HP gitu ya, WA gitu, tapi juga ada sesuatu yang kita terima. Bisa saja oleh saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Wanda untuk sharingnya. Aduh, ini inspirasi sekali ya Bu Wanda. Ya, berbagi sukacita dengan cara online. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Lucy. Kita mau nyanyi Bapa yang Mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan.
sendirian, semoga Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa pesan pada, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bu Lucy. Silakan Bu Lucy. Tante Lucy lupa di-unmute. Lupa di-unmute. Masih. Saya mau ngecek dulu sebelumnya, apakah suara saya kedengaran jelas? Kedengaran nggak suaranya? Putus-putus? Kedengaran banget. Enggak. Oke, thank you. Ya, sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami selalu bersyukur padamu untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia, yang mengasihi kami dengan sungguh luar biasa, tidak memandang rupa kami, tapi Engkau selalu mengasihi dengan sepenuh hatimu. Kami saat ini juga mau belajar bersama-sama tentang firman-Mu, biar Tuhan sendiri yang memimpin, sehingga kami juga dapat mengerti dan memahami apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami bisa melakukannya dengan pertolongan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan namun saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelumnya saya juga mau minta maaf ini karena saya dapat WA, temanya itu Esther hasil pemeliharaan Tuhan. Jadi udah terlanjur bikin slide-nya, judulnya pemeliharaan Tuhan, baru tadi baca, oh ternyata pemeliharaan Allah. Nah Bapak ya, jadi hasil pemeliharaan Tuhan Allah. Kita akan mulai, kita akan baca firman Tuhan dulu sebelumnya. Tema hari ini, Esther hasil pemeliharaan Tuhan dengan dasar firman Tuhan dari Esther 5 ayat 1 sampai 3. Kita akan mulai dari Esther 5 ayat 1. Silakan ya. Kita baca bersama-sama ya. Pada hari yang ketiga, Esther mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Esther, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther. Lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu hai Ratu Esther dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Ya, kita udah tahu dari kisah Esther ini 2 minggu lalu juga sudah disampaikan dari Dr. Gigi Monica bagaimana Tuhan melalui Esther janjinya itu digenapi, gitu ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang pemeliharaan Tuhan melalui Esther 5 ayat 1 sampai 3 tadi. Kita akan lihat arti dari pemeliharaan Tuhan. Asal katanya yaitu pemeliharaan Tuhan itu dalam bahasa Inggrisnya providence of God, atau kalau bahasa Latinnya tuh providentia Dei. Ini bukan karena saya ahli bahasa, cuman karena saya jadinya kalau dapat tugas mau nggak mau jadi belajar, buka-buka buku, buka-buka HP ya. Jadi ketemu kata-kata ini. Jadi bukan karena saya ahli ya. Nah, providentia Dei itu Dei-nya itu Allah ya, Tuhan. Providentia itu dari memiliki arti itu sepertinya melihat sesuatu sebelumnya. Jadi sebelum sesuatu terjadi dia sudah melihat, atau porsi kalau bahasa Inggrisnya. Jadinya
pemeliharaan Tuhan itu tidak sesuatu yang terjadi secara mendadak, tapi sebelumnya Tuhan itu sudah mengetahui, sudah melihat apa yang akan terjadi. Dari pemeliharaan Tuhan ini kita bisa melihat bagaimana Allah itu menyediakan. Dia juga melengkapi, melindungi dan memelihara. Jadi Allah itu tidak hanya bertindak misalkan menyediakan doang gitu, tapi dia tidak memelihara, tapi dia menyediakan dulu segala sesuatunya disiapkan. Terus lain kalau masih ada yang kurang-kurang dilengkapi, terus dia melindungi supaya apa yang dia sudah lakukan itu tidak gagal, tapi bisa berjalan lancar. Dia juga memelihara kita semua anaknya. Sama seperti waktu Tuhan menciptakan ya, dia menciptakan manusia tuh yang terakhir karena Tuhan mau mempersiapkan dulu, disiapkan semuanya, sediakan air, sediakan langit, sediakan hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, sehingga kita bisa menikmati itu dengan sukacita, dengan senang gitu ya. Jadi enggak, pokoknya manusia dulu ditaruh, nanti hasilnya gimana terserah gitu ya. Demikian juga dengan keadaan Esther pada saat itu. Saat itu ada ancaman, yaitu bangsa Israel yang berada di saat itu berada di pembuangan di Babel ya, itu menghadapi ancaman dari Haman. Haman lapor sama raja bahwa ada satu bangsa yang nggak mau taat kepada perintah raja. Dia punya adat istiadat sendiri, karena itu harus dibinasakan. Karena itu raja terus mengasih cincinnya kepada Haman, dan Haman bikin surat bahwa semuanya akan dimusnahkan. Jadi bangsa Israel yang saat itu masih ada di tanah pembuangan, semuanya akan dimusnahkan pada harinya, pada hari H-nya. Tapi Allah sebagai pemelihara kita, sebagai pemelihara bangsa Israel, dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Jadi Allah itu dia sudah menempatkan secara khusus gitu ya. Jadi apa yang terjadi itu tidak hanya secara kebetulan. Seperti waktu Ratu Vasti diturunkan dari ratunya, orang bisa bilang, itu kebetulan aja gitu ya, karena Ratu Vastinya tuh nggak taat kepada Raja Ahasiweros. Tapi itu sebenarnya termasuk dalam rencana Tuhan. Lalu bagaimana si Esther ya, yang sepupunya Mordekai ya, seorang gadis yang ya mungkin naif gitu ya, yang tidak punya ayah ibu, yang masih namanya Hadasa, nama kecilnya itu, tapi dia diganti nama menjadi Esther, bisa terpilih dari banyak gadis-gadis yang lain untuk menjadi orang yang dikasihi oleh Raja Ahasiweros. Bahkan raja itu sangat mengasihi dia lebih daripada anak-anak darah yang lain, sehingga diberi gelar ratu padanya. Ya. Jadinya itu bukan hanya kebetulan, tapi Tuhan sudah tahu bahwa ada waktunya bahwa bangsa Israel akan dimusnahkan. Untuk slide berikutnya. Ya, Tuhan itu dalam pemeliharaannya itu selalu hadir secara terus-menerus. Dia ada waktu waktu kita bahagia, susah maupun sukacita. Dia juga menjaga agar pelaksanaan rencananya itu tidak gagal. Tuhan selalu melaksanakan janjinya. Nah, kenapa bisa saya bilang bahwa Tuhan itu melaksanakan rencananya? Rencananya Tuhan bagi bangsa Israel sebenarnya apa? Janjinya Tuhan pada bangsa Israel itu apa ya? Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Monica pada 2 minggu yang lalu, bahwa ada rencana Tuhan tuh pada bangsa Israel. Kan bangsa Israel nantinya dari situ akan lahir seorang juru selamat. Kalau putus bagaimana gitu? Kalau bangsa itu musnah pada saat itu, bagaimana dengan kita? Ya, kita mengingat Tuhan itu punya janji kepada Abraham. Janjinya itu kita bisa lihat bisa di slide lagi. Ini Tuhan selalu menggenapi janjinya. Allah memperhatikan, menjaga pelaksanaan rencananya sehingga rencananya tak pernah gagal. Kita bisa lihat bahwa Tuhan pernah janji kepada Abraham. Di slide berikutnya kita tahu bahwa Ia menolong Israel hambanya karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, pada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Jadi dari Kejadian 15 ayat 15, Tuhan itu sudah pernah janji kepada Abraham bahwa keturunannya itu akan seperti bintang di langit, banyak sekali nggak terhitung. Terus habis itu dia juga menjanjikan tanah perjanjian. Ya, makanya sampai sekarang Israel tetap ngotot untuk tinggal di tanah perjanjian mereka, karena mereka merasa bahwa
Mereka tahu bahwa itu adalah apa yang sudah Tuhan janjikan kepada mereka dan tidak akan hilang selama-lamanya. Sedangkan yang ketiga, nah ini yang penting juga buat kita, janji Tuhan itu nanti kalau bisa dicek di Kejadian 15 ayat 15, Tuhan menjanjikan bahwa dari bangsa itu, dari keturunan bangsa yang di keturunan Abraham, akan menjadi berkat bagi semua bangsa. Makanya yang selamat itu yang memperoleh keselamatan bukan hanya bangsa Israel, tapi kita juga bisa mendapatkan keselamatan asal kita percaya pada Tuhan Yesus, karena itulah janji Allah kepada bangsa Israel. Kita bisa mendapatkan berkat dari keturunan Abraham. Ya, jadinya Allah menjaga bahwa bangsa Israel itu jangan sampai hilang, jangan sampai lenyap. Gitu ya. Makanya si Ratu Esther itu, si Esther, dia bisa melakukan perannya dengan baik. Kita bisa lihat ya, kalau misalkan si Esther itu, Ratu Esther, dia sebenarnya waktu ditugaskan oleh Mordekai, itu dia tidak serta-merta langsung berkata, oke, aku bersedia untuk melakukan, untuk menghadap raja. Karena dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu tidak mudah. Ya, kita bisa baca di Esther 4 sebelumnya. Bagaimana si Esther tuh, dia ketika mendapatkan pesan dari Mordekai itu dia rasa enggan gitu ya. Soalnya dia sudah selama sebulan katanya nggak dipanggil menghadap raja. Jadi kalau dilihat dari waktu Esther diangkat sebagai ratu, itu sudah kejadiannya kita kira udah 4 tahun berlalu, dan dia selama sebulan terakhir dia belum dipanggil untuk menghadap kepada raja. Kalau orang yang tidak dipanggil menghadap raja, dia hadir, maju, itu bisa hukumannya mati. Karena bisa dianggap siapa tahu tuh orang itu punya niat jahat gitu ya. Makanya raja itu dia kalau mau orang itu boleh datang kepadanya, dia akan memberikan tongkatnya. Tongkat raja itu biasanya di ujungnya tuh ada emasnya, ada permatanya. Jadi kalau raja berkenan, orang itu datang menghadap kepada dia, dia akan mengulurkan tongkatnya. Tongkat itu gunanya tuh sepertinya ini juga. Kalau misalkan tongkat kan biasanya kan agak panjang. Itu untuk menjaga jarak. Jadi jangan sampai orang itu datangnya deket-deket, tahu-tahu rajanya dibunuh atau dipukul gimana gitu ya. Jadinya itu seperti keamanan, suatu keamanan bagi raja juga. Gunanya tongkat itu. Jadi Esther bilang, aku udah sebulan ini nggak dipanggil gimana gitu ya. Terus si Mordekai itu berkata bahwa di Esther 4 ayat 14, orang Yahudi pasti akan mendapat pertolongan dengan cara bagaimanapun juga, sehingga mereka selamat. Tetapi kalau engkau tetap diam saja dalam keadaan seperti ini, engkau sendiri akan mati, dan keluarga ayahmu akan habis riwayatnya. Siapa tahu, barangkali justru untuk saat-saat seperti ini, engkau telah dipilih menjadi ratu. Ini dari Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Karena saya sebelumnya nggak berapa ngerti. Kenapa kalau yang di Alkitab yang biasa itu ditulisnya, siapa tahu engkau menjadi ratu. Saya pikir padahal kan udah disebut Ratu Esther, kenapa gitu ya. Ternyata kalau di bahasa Indonesia sehari-hari terjemahannya dibilang, siapa tahu barangkali justru untuk saat-saat seperti ini, engkau telah dipilih menjadi ratu. Jadi walaupun di kitab Esther itu ada satu hal yang istimewa, yaitu bahwa tidak ada kata Tuhan atau Yahweh, Allah sama sekali dalam kitab itu, tapi penyertaan Allah itu sungguh besar. Dan ternyata bangsa Yahudi walaupun mereka tidak menyebutkan nama Tuhan secara vokal, seperti Esther sendiri waktu masuk ke istana dipesenin wanti-wanti sama Mordekai, kamu jangan bilang kalau kamu keturunan Yahudi gitu ya, diam-diam aja gitu ya. Jadinya tidak ada kata Tuhan, tapi nyata penyertaan Tuhan. Dan ternyata orang Yahudi juga tetap memiliki iman yang kuat, terutama kita yang ketahui ini Mordekai ya. Dia bisa tahu bahwa kalau misalkan si Esther pun nggak mau maju, nggak mau menghadap raja, Tuhan itu pasti punya cara. Kita pasti akan selamat. Mungkin dari si A, mungkin dari si B, atau mungkin dari Mordekai sendiri, atau entah rajanya terus atau dapat insight atau dapat inspirasi bagaimana untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi dia sungguh-sungguh yakin, kalau kamu nggak mau dipakai, ya mungkin malahan engkau akan binasa, karena dianggap seperti pengkhianat ya. Terus keluarga bapakmu juga habis riwayatnya. Mungkin
Tuhan itu menempatkan kamu di situ, kamu menjadi ratu untuk menghadapi, untuk siap dalam hal ini. Menghadapi kenyataan bahwa bangsamu akan mengalami persoalan, pencobaan. Terus langsung si Esther-nya bilang, oke, minta supaya berdoa dan berpuasa selama 3 hari turut-turut ya. Esther juga akan berpuasa bersama-sama dengan dayangnya. Dia merasa bahwa dia takut, tapi dia tahu bahwa ada kekuatan dalam doa dan berpuasa. Saya sampai baca itu kenapa 3 hari berdoa dan berpuasa? Apa nggak berhenti itu? Apa nggak makan dan minum? Apa nggak ada jeda waktu untuk buka puasa gitu ya? Kok tapi nggak disebutin gitu. Jadi saya penasaran, saya buka-buka berapa lama sih orang bisa tahan hidup gitu tanpa makan, tanpa minum. Ternyata bisa tahannya itu disebutkan 4-7 hari. Bisa tahan kalau tanpa makan minum tergantung dengan kondisi iklim. Misalkan kalau dingin itu biasanya nggak terlalu keluar air, gitu lebih tahan lama gitu ya. Jadi ternyata memang bisa gitu puasa 3 hari 3 malam tanpa makan, tanpa minum. Dan itu dilakukan oleh Esther dan dayang-dayangnya, juga dilakukan oleh bangsa Israel yang berada di pengasingan pada saat itu. Dan pada hari hanya Esther dengan pertolongan Tuhan, dia berani berdiri di pelatarannya menghadap raja, dan raja melihat. Lalu Tuhan juga tidak secara kebetulan saja Ahasiweros melihat dan mengulurkan tongkatnya. Itu adalah karena sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi Raja Ahasiweros berkenan untuk mengulurkan tongkatnya, dan Esther menyentuh tongkat itu sebagai tanda bahwa dia diizinkan untuk menghadap raja, dan raja bahkan menunjukkan kasih setianya, kasih sayangnya kepada Esther. Dia bilang, kamu boleh minta apa aja, bahkan setengah dari istanaku. Luar biasa kan? Seorang perempuan yang ya dulunya mungkin nggak biasa hidup mewah, nggak apa, tapi bisa masuk istana, bisa disayang sama raja, kan luar biasa, menjadi ratu ya, percaya oleh raja. Dan sekarang kita melihat kalau Tuhan menolong Esther, kira-kira Tuhan menolong kita apa enggak ya dalam kehidupan kita selama ini ya? Bagaimana dengan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita? Saya punya pengalaman, punya kesaksian tentang anak saya, Tiffany. Bagaimana pemeliharaan Tuhan itu nyata gitu. Jadinya Tuhan itu sudah menyediakan sebelumnya, bahkan kan kita nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi Tuhan sudah tahu. Jadi waktu dia akan berangkat ke Belanda, si Tiffany ini kan bingung dengan visanya, dengan pergi ke sana dengan siapa, karena sama sekali belum pernah gitu, dan Eropa itu kan nggak dekat, jauh, penerbangannya lama, cukup lama. Tapi ternyata tanpa disangka-sangka itu Tuhan sudah sediakan teman untuk berangkat. Jadi tahu-tahu ada anak dari temanku, dia juga berangkat bersamaan di kota yang sama dengan Tiffany walaupun universitasnya berbeda. Dia mengambil S2 dan Tiffany ambil S1. Waktu Jun ngobrol dengan temannya itu, dengan Pak Satyo, dan dia bilang, "Oh, anak saya si Yos juga sama gitu berangkat." Oh ya udah kalau gitu berangkatnya bareng aja gitu ya. Bersamaan, jadi kita cari tournya dia pakai apa gitu, penerbangannya pakai siapa, bisa berangkat bareng. Tapi terus menghadapi masalah dengan visa nggak dapat juga. Tapi pada hari harus berangkat jam 8 malam, harus sudah sampai di airport, jam 2 siang visa bisa kita dapatkan. Walaupun yang dari Belanda sendiri bilang bahwa mereka tidak bisa bantu pengurusan visa, tidak tahu kapan visa selesai. Dan Tiffany bilang, oh nggak apa-apa, saya udah sampai Amsterdam. Jadinya itu Tuhan tuh sudah siapkan. Bahkan sampai di sana itu ternyata pas harinya itu hari Rabu, itu ternyata ada mobil jemputan dari kampus. Soalnya jarak dari kampus ke airport itu lumayan jauh. Dan kalau dia harus pergi sendiri bawa koper kan lumayan berat gitu ya, karena kan tinggal lama, jadi kopernya besar. Jadinya kita sebenarnya nggak tahu kalau ada mobil antar jemput gitu ya. Tapi ternyata pada hari itu pas ada. Jadi bukan setiap hari, jadi seminggu itu cuma 2 kali kalau nggak salah. Jadi itu Tuhan menyediakan. Terus di airport juga dia bisa ketemu dengan orang Indonesia yang asal Surabaya, yang Tiffany langsung bilang gini, aku jadinya nggak berasa jauh dari Indonesia karena mendengar
logat bicara mereka rasanya ada tante Yaya katanya. Karena logat Jawanya itu medok sekali. Jadi dia merasa oh, masih kayak di rumah gitu ya, masih ada tante Yaya di suaranya. Jadinya itu Tuhan yang sediakan teman. Jadinya ketemu di airport ternyata malah jadi roommate gitu ya. Padahal sebelumnya sama sekali nggak tahu. Gitu. Dapat 2 teman dari Surabaya. Walaupun mereka hanya selama setahun, tapi kan lumayan kan. Setahun pertama itu kan yang penyesuaian. Jadi kalau ada teman tuh lebih enak gitu ya, lebih menyenangkan. Dan itu semua sungguh pertolongan Tuhan. Kita nggak tahu gitu ya apa akan terjadi, apa bagaimana, tapi Tuhan sediakan satu-satu sehingga semuanya berjalan dengan baik. Ya, itu adalah pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami gitu ya. Dan saya percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu juga selalu hadir dalam kehidupan para teman-teman sekalian gitu ya. Pasti ada hal-hal yang istimewa yang kalian hadapi, yang kalian terima dalam kehidupan sehari-hari, walaupun tadinya mungkin pikirnya pas ini kebetulan, untung gitu ya. Tapi sebenarnya itu bukan suatu keberuntungan, bukan suatu kebetulan, tapi itu adalah pemeliharaan dan perhatian Tuhan yang nyata bagi kita. Ya, bagaimana Tuhan itu melindungi kita, memimpin kita, menjaga kehidupan kita. Boleh lihat slide berikutnya. Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini adalah ayat kesukaan papi saya, walaupun dia udah banyak lupa macam-macam, tapi waktu dia terakhir masih bisa mengingat tuh ayat ini yang terus diingat, gitu. Dia asal ngomong ketemu, mesti yang disebutkan ayat ini. Jadi saya juga ingat ini langsung. Ya. Jadi dalam segala hal kita bisa tahu bahwa Allah itu turut bekerja. Ya, jadi bukan kitanya tuh ngelambiar sendiri, jalan sendiri, semau kita. Tapi ada Tuhan yang selalu hadir, yang penyertaannya itu tidak pernah putus, tapi selalu ada, berkesinambungan, terus-menerus. Ya, dia mengasihi kita, dia mau supaya rencananya bagi kita terjadi. Slide berikut. 1 Petrus 5 ayat 6-7. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Ya, jadi seringkali dalam menghadapi kehidupan ini kan kita bingung ya, bagaimana ini, bagaimana itu, gitu ya, apa yang harus kita lakukan. Tapi kita harus ingat bahwa Tuhan sendiri yang menyediakan tangannya. Tangan Tuhan itu pasti luar biasa kuat, supaya kita itu bisa menggenggam tangannya, berjalan bersama dengan Tuhan menghadapi rintangan yang kita perlu hadapi. Jadi Tuhan tidak menjanjikan bahwa rintangan itu pasti akan pergi, hilang gitu ya. Tidak. Tapi Tuhan menggandeng kita supaya kita itu jangan sampai lundung dari misalkan rintangannya gede itu kita naik terus terjun bebas tuh. Tapi Tuhan memegang kita bisa berjalan dengan hati-hati bersamanya. Jadi kita bisa menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya sebab Dia yang memelihara kamu. Jadi kalau Tuhan memelihara kita, apakah kita perlu berlaku sesuatu? Apa kita udah, kan Tuhan pasti memelihara, nggak usah khawatir gitu ya. Jadi kita tenang-tenang saja gitu ya. Tapi dalam pemeliharaan Tuhan itu, dalam tindakannya itu, Tuhan tetap mau kita ikut berperan serta dalam karyanya. Jadinya kita tidak menjadi orang yang hanya melihat, nonton, tapi kita ikut berperan serta dengan Tuhan. Kalau kita dipilih oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang seperti Esther itu yang rasanya mustahil gitu ya, kita harus merasa itu bukan suatu beban, tapi itu adalah suatu kehormatan, suatu kebanggaan kalau kita bisa dipilih untuk melayani Tuhan, ikut dalam rencana karyanya, menjadi orang yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga Tuhan itu pemeliharaannya itu bisa dirasakan oleh semua orang. Jadi kita jangan hanya diam, bertanggung tangan, menonton gitu ya, tapi kita ikut bertindak. Tadi Mbak Dwi bilang seperti saya nyetir pickup itu bukannya saya mau nyetir pickup, tapi ya memang karena saat itu adanya kendaraannya itu gitu ya, dan mau nggak mau ya harus dipakai gitu ya. Kalau nggak dipakai berangkatnya gimana gitu, susah, nggak kebayang. Apalagi zaman dulu nggak ada Grab, nggak ada
Gokar gitu ya. Terus sekarang kan tinggal pakai apps gitu terus bisa pergi. Oh, zaman dulu aduh susah, naik taksi juga mahal sekali untuk kantong saya. Dan untuk waktu itu kan di Gurame juga kasnya juga belum besar. Saya rasa Mbak Di juga tahu gitu ya bagaimana dia gajinya kadang-kadang pernah dicicil juga. Jadinya ya apa yang kita punya itu kita pakai. Kalau kita bisa melayani Tuhan, kita lakukan dengan sukacita. Karena kita bisa menjadi berkat gitu. Jadi orang bisa melihat bahwa Tuhan tetap berkarya dalam segala hal, dalam segala waktu. Jadi walaupun kita jauh tapi kita bisa tetap hadir ikut rapat, itu kan ada orang yang merasa wah ada teman pelayanan gitu, merasakan suatu sukacita. Dan kita juga merasa gembira karena kita melihat ada teman-teman yang lain. Jadi bersukacitalah, berbanggalah kalau kita itu bisa turut serta dalam karya Tuhan, melayani Tuhan, menjadi saksinya dimanapun kita berada. Berikutnya. Slide berikutnya masih ada? Ya, 1 Petrus 5 ayat 6-7 tadi yang terakhir ya. Kita harus merendahkan diri. Karena jangan kadang-kadang kita merasa bahwa kita ini sudah cukup kuat gitu ya, melakukan sendiri. Nggak perlu bantuan Tuhan, saya pasti bisa melakukannya itu tanpa pertolongan Tuhan. Kalau kita nekat aja, kita nggak tahu apa sebenarnya itu kemauan Tuhan atau nggak, sesuai rencana Tuhan atau nggak. Jadi kita harus belajar, mau tunduk, berdoa dulu, persiapan diri. Tanya Tuhan dulu, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak jatuh, supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak salah jalan. Itulah sebagian yang boleh saya sampaikan dari kisah Esther kali ini, supaya bisa menjadi berkat. Kita mengingat bahwa dalam segala hal Tuhan itu ikut campur dalam kehidupan kita. Dia selalu memperhatikan, menjaga, dan melindungi, tidak pernah melepaskan matanya daripada kita. Kalau ada ayat itu dari Yesaya, kalau seorang ibu bisa melupakan anaknya, Tuhan tidak akan melupakan kita. Jadi luar biasa ya Tuhan kita itu ya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kembalikan ke Mbak. Terima kasih Bu Lucy untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita akan seberapa dalam dan besarnya kasih Tuhan kepada kita, sehingga Ia selalu memelihara kita. Tapi kita pun juga mendapat panggilan seperti Esther, bahwa kita pun menjadi kepanjangan tangan Tuhan juga untuk membantu yang lain yang membutuhkan pemeliharaan Tuhan juga. Dan biarlah firman Tuhan ini juga akan menumbuhkan iman dan percaya kita kepada Tuhan, kehidupan kerohanian kita menjadi semakin kuat di hadapan Tuhan. Untuk pengumuman sore hari ini adalah hanya persembahan. Bagi ibu-ibu yang ingin menyampaikan persembahan, boleh menyampaikan ke rekening atas nama Ibu Lidiatin Lestari dan menginfokan ke Diaken Melisa. Kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat saya bagi menjadi 3 kelompok. Kita nanti akan berdoa bersama-sama, mengambil waktu doa bersama-sama yang akan doa penutup akan dipimpin oleh Ibu Rita. Kelompok pertama adalah usia 52 tahun ke bawah. Jadi saya mengajak yang usianya sama dengan saya ke bawah berdoa untuk jemaat-jemaat. Doakan untuk jemaat yang dalam kelemahan tubuh ya. Sudah sering kita doakan, sebutkan nama-namanya. Kehamilan Ibu Angel, lalu anak-anak yang sekolah dan kuliah online, Saudari Yesi yang mencari pekerjaan, dan kehidupan rohani dan perekonomian jemaat. Lalu kelompok yang kedua adalah yang usianya 53 tahun sampai dengan 62 tahun. Akan berdoa untuk gereja, pelayanan hamba Tuhan, majelis, dan pengurus komisi, serta jemaat yang terlibat pelayanan. Lalu pelayanan panitia Natal, lalu kebaktian besok Minggu,
Dan kemudian kita doa untuk persiapan pendewasaan cabang, lalu berdoa untuk keberadaan di KMI Pengharapan supaya dapat menjadi berkat bagi lingkungan atau bahkan bagi tempat-tempat lain. Sedangkan kelompok yang ketiga adalah usia 63 tahun ke atas akan berdoa bagi bangsa dan negara, bagi para pemimpin dan aparat keamanan. Lalu berdoa untuk bangsa Indonesia dan negara-negara yang terdampak virus corona, baik dalam hal kesehatan maupun pertumbuhan ekonomi. Pencegahan penyebaran virus, pengobatan terhadap pasien yang terpapar virus, dan juga vaksinasi. Dan yang terakhir, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi bangsa Indonesia. Ya, kita mengambil waktu berdoa bersama-sama setelah kita menyanyi lagu yang terakhir ini. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia berharap. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga peliharaku. Kita satu hati di dalam doa. Doa penutup akan disampaikan oleh Ibu Rita. Bapa di surga, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus,
bersyukur untuk ibadah koper sore hari ini. Terima kasih kami boleh kembali berkesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh berkesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga menaikkan doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan dan percayakan buat setiap kami para perempuan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk Oma Dani. Kiranya Tuhan yang terus memberikan kesabaran, kekuatan dalam merawat Opa Dani dalam segala keadaannya. Tuhan, tangan-Mu yang kuat terus menopang Oma Dani. Kami juga berdoa untuk Ibu Indriati. Kiranya Tuhan juga terus menopang, memberikan kekuatan demi kekuatan. Tuhan terus tambah-tambahkan. Ibu Indriati boleh terus berjalan menghadapi masa depan bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Ruth, untuk Ibu Hernani, untuk Ibu Wanda. Terima kasih Tuhan untuk oma-oma yang Tuhan peliharakan iman mereka. Sekian puluh tahun lamanya mereka membuktikan bahwa mereka sungguh percaya dan setia kepada Tuhan. Mereka sungguh mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan terus tambah-tambahkan kesehatan, kekuatan buat mereka. Kami juga berdoa untuk GI Dwi Tsunami, untuk Penatua Priscilla, untuk Diaken Liana, Diaken Juliana, dan Diaken Retno. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sungguh setia kepada Tuhan. Mereka yang terus melayani dengan setia di gereja-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus tambah-tambahkan hikmat, bijaksana. Mereka boleh sehati, sepikir, setujuan di dalam pelayanan yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Lucy, untuk Ibu Atik, Ibu Joyce, Ibu Monica, Ibu Sani, Ibu Rini, dan Ibu Erni. Kiranya Tuhan juga yang terus memberkati mereka di dalam segala pekerjaan dan pelayanan yang mereka lakukan. Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah ya Tuhan. Segala kerinduan mereka, segala pergumulan mereka, Tuhan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk sore hari ini. Kiranya kami semua boleh terus dikuatkan melalui firman Tuhan sore hari ini. Pemeliharaan Tuhan sungguh sempurna di dalam kehidupan kami. Tuhan selalu turut bekerja di dalam segala hal yang kami lakukan. Kami melakukan bagian kami untuk kami terus setia, terus mengasihi, hidup di dalam firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan melakukan bagian-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk ibadah sore hari ini. Kiranya semuanya boleh memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kita akan pujikan Bapa, terima kasih.